Anies lagi di framing terlibat dalam korupsi dalam Formula E, dan itu juga digiring terus menerus namanya dilibatkan dalam kasus korupsi. Namun mereka ini yang menggiring terus pemberitaan terkait Pak Anies ini diduga terlibat di dalam korupsi. Justru di akhir tahun 2004 ini Indonesia justru tidak dikejutkan dengan dimasukkannya Pak Jokowi, mantan Presiden Indonesia 2 periode, oleh Jose Arti kalau nggak salah, menjadi salah satu tokoh pemimpin yang paling korup di dunia. Ini kan luar biasa. Dan Pak Anies santai-santai saja. Justru mereka yang membenci Pak Anies ini juga kaget pastinya, dan kita semua, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kena Ufuk dimanapun berada. Ya, kali ini saya mencoba ingin membuat sebuah analisa terkait dengan sosok Anies Baswedan ini, yang memang figur beliau ini hampir-hampir ya, dalam konteks politisi kita tidak menemukan sosok yang seperti beliau. Ketika Pak Anies ini di framing dalam sebuah isu-isu negatif tertentu, maka yang muncul ini adalah sisi sebaliknya, yaitu sisi positifnya dari Pak Anies Baswedan, di mana beliau itu di framing jahat, di framing negatif. Dan inilah yang sangat unik, dan saya pribadi yang mengamati dari kepribadian beliau selama ini. Isu apapun yang digoreng terkait dengan beliau dari segelintir orang yang memang sejak awal tidak mampu menemukan sisi prestasi, sisi kebaikan, sisi positif dari Anies Baswedan ini. Misalnya ya, kita lihat dulu ketika beliau di framing dan digoreng bahkan hingga saat ini oleh sekelompok orang yang terus ingin membangun citra negatif terhadap sosok Anies Baswedan. Ya, misalnya kita lihat ketika isu dipecat dari menteri sebagai menteri pendidikan oleh Pak Jokowi di periode pertama ya, Pak Jokowi saat itu menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hanya beberapa bulan Pak Anies kemudian diberhentikan oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Pendidikan, dan isu ini terus digoreng oleh mereka yang membenci Pak Anies, terus menerus digoreng bahwa Pak Anies ini dipecat karena ketidakmampuan Pak Anies di dalam menjalankan tugas. Ya, Pak Anies tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik di Kementerian Pendidikan sehingga dipecat oleh Pak Jokowi. Dan isu itu sampai saat ini kalau kita lihat di berbagai media terus masih ada saja segelintir orang yang terus memunculkan berita-berita ini. Namun uniknya kita lihat teman-teman semua, sahabat narasi Ufuk, bahwa yang muncul justru karena publik ini penasaran, sehingga yang muncul kemudian adalah dengan rasa penasaran itu justru menemukan sebuah perspektif lain mengapa Pak Anies diberhentikan oleh Pak Jokowi. Justru karena saat itu Pak Anies Baswedan ini ingin mengusut pemilik ijazah palsu, dan inilah menjadi bom yang justru berbalik. Ya, mereka yang awalnya menenggelamkan nama baik Pak Anies Baswedan, justru yang muncul ini ditemukan oleh publik itu adalah itikat baik dari Pak Anies Baswedan ingin mengusut para pemilik ijazah palsu. Di dalam hal ini diduga ya, Pak Jokowi, ya mungkin ini kita baca di berbagai media, ini justru khawatir karena dalam hal ini juga publik mencurigai ya, Pak Jokowi itu tidak punya ijazah asli sebagai alumni UGM. Nah, di sini contoh pertama yang saya hadirkan bahwa Pak Anies ini framing jahat, buruk, bahwa dipecat oleh Pak Jokowi karena ketidakmampuan melaksanakan tugas di Kementerian
pendidikan saat itu. Namun fakta lain kita temukan justru Pak Anies ini mengusut para mereka-mereka yang memiliki ijazah palsu. Ya, kemudian kita dalam perjalanannya kita lihat lagi di misalnya ya ketika pilgub di DKI Jakarta, beliau juga dihantam siang malam dengan isu-isu sebagai coach Arab keturunan Yaman adalah istilah yang baru kali ini saya ucapkannya istilah kadrun, kadar gurun. Pak Anies lagi dalam konteks ini terus di framing jahat sebagai bukan orang pribumi asli Indonesia, namun fakta lain lagi kita dapatkan dalam sisi positifnya. Kita telusuri bagi yang suka membaca sejarah bahwa Pak Anies Baswedan adalah cucu langsung dari seorang pahlawan nasional Indonesia, A.R. Baswedan. Yang membaca sejarah ini tentu sangat tahu siapa A.R. Baswedan ini adalah sosok yang dikenal diplomasi kaos kakinya. Ya, karena bangsa Indonesia saat itu setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di dunia global, di dunia internasional belum ada negara-negara yang mengakui kedaulatan Indonesia, yang belum ada secara de facto mengakui Indonesia telah merdeka. Dan salah satu yang terlibat di dalam diplomasi untuk mencari pengakuan dari negara-negara lain itu adalah kakek Anies Baswedan, A.R. Baswedan, yaitu saat itu yang berangkat ke Mesir. Dan dari surat berharga pengakuan Mesir atas kemerdekaan Indonesia ini dibawa kembali ke Indonesia itu oleh kakek Anies Baswedan, yaitu A.R. Baswedan, yang sampai surat berharga itu disembunyikan di dalam kaos kakinya hingga selamat sampai di Indonesia. Nah, itulah mereka-mereka yang membenci Pak Anies ini tidak mampu membaca situasi ini, sehingga memframing Pak Anies adalah bukan keturunan Indonesia atau keturunan Arab Yaman, namun dalam kontribusi kakek beliau dalam mendirikan Republik Indonesia ini sungguh luar biasa. Itulah keunikan Pak Anies Baswedan di framing, tapi di sisi yang lain justru sisi positifnya yang muncul ke permukaan dan jauh lebih kuat daripada framing-framing jahat itu. Contoh lain misalnya ketika masih dalam konteks Pilkada Jakarta saat itu, beliau difitnah dengan berbagai tuduhan-tuduhan keji. Beliau ketika akan menjadi gubernur dicap sebagai pemimpin yang tidak toleran, diskriminatif terhadap pemeluk-pemeluk agama lain. Tapi justru saat itu memuncak, justru dari pihak lawan sendiri, dari orang-orang yang menggoreng isu ini tentang Pak Anies ini anti keberagaman, diskriminatif, dan juga bisa tidak berlaku adil kepada pemeluk-pemeluk agama lain. Justru Ahoklah yang pertama kali memunculkan politik identitas. Ya, tuduhan lain saat itu Pak Anies akan memainkan politik identitas, tapi justru Ahoklah yang tercebur sendiri. Ya, justru sosok yang dikagumi oleh mereka yang memframing Pak Anies sebagai memainkan politik identitas ini, yang dengan terkenal saat itu dengan Al-Maidah itu. Ya, inilah sosok Pak Anies. Kemudian contoh lain misalnya masih dalam konteks di Jakarta, tuduhan-tuduhan intoleran, diskriminatif, justru Pak Anies menjawab dalam 5 tahun kepemimpinan beliau di DKI Jakarta, tidak ada satupun terbukti tuduhan-tuduhan itu. Ya, justru Pak Anies lah sepanjang sejarah gubernur Jakarta yang memberikan bantuan langsung kepada seluruh jamaah tempat-tempat ibadah yang ada di Jakarta, yang kalau nggak salah ya namanya ya bantuan operasional tempat ibadah, yaitu diberikan tidak hanya bagi masjid-masjid, tapi juga agama-agama lain. Bahkan beberapa gereja yang sudah sekian puluh tahun tidak bisa mendapatkan izin bangunan, Pak Anies memberikan itu. Inilah keunikan Pak Anies, makin di framing jahat, maka sisi positifnya yang muncul. Dan dalam konteks itu lagi ya, ketika Pak Anies saat itu ingin menggelar sebuah event Formula E, ya, kita lihat videonya yang juga viral saat itu.
di mana Giring ini membuat lagi sebuah video di mana dalam kurang lebih ya kalau tak salah kurang lebih 1 bulan saat itu jadwal Formula E itu akan dilaksanakan, kemudian pengaspalan sirkuitnya itu belum diaspal dan Giring ini datang ke lokasi membuat sebuah video dan memframing bahwa ini mustahil bisa dilaksanakan. Giring seakan-akan begitu berkeinginan ingin menjatuhkan kredibilitas nama baik Pak Anies bahwa hanya bisa ngomong, hanya bisa berkata-kata. Tidak mungkin balapan Formula E ini bisa dilaksanakan kurang lebih dari 1 bulan saat itu, tapi sirkuitnya ini belum jadi. Terbukti Formula E sukses dan bisa membawa Jakarta secara khusus bahkan Indonesia di kancah internasional, dan itu salah satu disebut-sebut sebagai yang terbaik sepanjang sejarah Formula E itu. Nah, terbaru kita lihat Pak Anies lagi di framing terlibat dalam korupsi dalam Formula E, dan itu juga digiring terus-menerus namanya dilibatkan dalam kasus korupsi. Namun mereka ini yang mengirim terus pemberitaan terkait Pak Anies ini diduga terlibat di dalam korupsi, justru di akhir tahun 2004 ini Indonesia justru kita dikejutkan dengan dimasukkannya Pak Jokowi, mantan Presiden Indonesia 2 periode, oleh Posese Arti kalau nggak salah, menjadi salah satu tokoh pemimpin yang paling korup di dunia. Ini kan luar biasa. Dan Pak Anies santai-santai saja. Justru mereka yang membenci Pak Anies ini uh, juga kaget pastinya, dan kita semua, karena dimasukkannya Pak Jokowi dalam nominasi finalis salah satu pemimpin paling terkorup di dunia ini. Ke depan sejarah Indonesia ini akan tercederai. Indonesia akan diperbincangkan di dalam buku sejarah dunia bahwa Indonesia di 2024 salah satu pemimpinnya masuk di catatan-catatan pemimpin tokoh yang paling korup di dunia ini. Meskipun ini masih dugaan, butuh pembuktian lebih lanjut, tapi berita ini juga akan mengejutkan kita. Sahabat pena sekalian, poin yang ingin saya sampaikan di sini bahwa itulah sosok Pak Anies Baswedan. Analisa ini uh, hanya beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, bahwa keunikan figur Pak Anies ini memang unik karena ketika dihantam dengan isu negatif pada hal-hal tertentu, justru yang muncul itu adalah sisi positif Pak Anies Baswedan. Bahkan sisi positifnya akan selalu jauh lebih kuat, jauh lebih besar kita dibanding framing-framing jahat negatif sebelumnya itu. Tentu sahabat narasi ufuk, kita tidak mengkultuskan, kita tidak memandang Pak Anies secara sempurna. Beliau sebagai manusia pasti punya banyak kekurangan. Namun dalam konteks leadership sebagai seorang pemimpin, beliau patut kita bilang ya sangat sempurna dibandingkan para politisi-politisi lain di negeri ini. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.